Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kebetulan hari ini sesi 1 break ya, tanggal 15 Maret 2021 hari Senin. Jadi saya akan membahas saham yang kenaikannya di atas 2% dan saya hanya membahas 10 saham yang transaksinya terbesar ya. Jadi saya menggunakan screener dari website saham.biz. Jadi bisa pakai browser ke saham.biz. Ya, ketika kita login masuk ke website saham.biz, maka tampilan pertamanya seperti ini. Jadi kita ke daily screener, kemudian ke MA crossover. Di sini ada beberapa screener berdasarkan MA dan volume dan MACD, kemudian stokastik ya, Bollinger Band, RSI dan sebagainya. Cuma kali ini saya akan membahas mengenai yang saham-saham yang transaksi value terbesar dengan kenaikan di atas 2% ya. Dengan harapan mudah-mudahan untuk sesi kedua dan beberapa hari kemudian masih potensial ya kenaikannya ya. Jadi saya bahas dulu. Jadi untuk screenernya di atas 2%. Berarti kalau change ini adalah perubahannya. Jadi 1,77% ya. Ini dalam persen ya. Kalau Ali berarti dia kenaikannya hari ini sampai sesi 1,77% gitu ya. Jadi saya lihat yang kenaikannya lebih dari 2% ya. Lebih besar dari 2 gini aja. Kemudian untuk mengurutkan bisa diurutkan berdasarkan volume dan berdasarkan transaksi value ya. Jadi bedanya sama volume sama transaksi value itu, kalau yang volume itu trading style-nya follow the crowd ya. Jadi mengikuti khalayak ramai ya. Jadi volume yang tertinggi istilahnya saham gorengan lah, lebih ke saham gorengan. Kalau yang transaksi value itu berdasarkan prinsip follow big money. Jadi follow istilahnya bandar yang uangnya besar ya, transaksinya lebih besar gitu ya. Jadi saya berdasarkan short berdasarkan transaksi value terbesar ya. Jadi di sini ada 10 saham ya, saya catat dulu: BBNI, AGRO, Adaro, NATO, Bull, ASA, SAME, DMMX, ESA, ICBP ya. Jadi 10 saham ya, kenaikannya di atas 2% ya. Jadi saya coba bahas, saya bahasnya menggunakan AMI Broker. Sebentar saya sharekan dulu AMI Broker saya. Kita mulai dengan BBNI ya. Jadi BBNI sudah saya analisa mingguan sebelumnya. Dia sempat breakout dari ini ya, high-nya 6.300 ya. Jadi hari ini higher high di 6.350 ya. Jadi kemungkinannya masih bagus dalam beberapa hari ke depan, masih bagus ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang trailing stop aja. Kalau trailing stop, kalau jangka pendek tradingnya boleh pakai low hari sebelumnya ya, yaitu di 6.050 ya untuk trailing stopnya atau stop lossnya. Kemudian bagi yang belum buy untuk BBNI, di sini kita lihat ini ada resisten ya di atasnya ya, 6.400 ya. Kalau mau buy boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.400 ya. Karena kalau buy sekarang dia masih tanggung ya, istilahnya menguji resisten yang terdekat ini ya, 6.300 ya. Kalau mau buy boleh saja, boleh buy sebagian ya, atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 6.400 ya untuk BBNI. Kemudian saya ketik berikutnya untuk AGRO, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Jadi kenaikannya 2 hari terakhir dia cukup bagus ya, menguji level support 1130 ini ya. Nah, kita lihat di sini bagi yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1150 ya, low-nya 12 Maret ya. Kemudian bagi yang belum punya, kita lihat di sini ada high-nya di 1360 ya, 4 Maret ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1360, maka target terdekatnya di sekitar 1.500 ya. Kalau kita lihat di sini 1495 ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh saja, boleh buy sebagian. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1360 ya, boleh tambah lagi ya dengan target price terdekat di sekitar 1495. Menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 1.500 ya, itu dia target price berikutnya di sekitar sini ya, sekitar 1675 ya. Jadi 1675 sampai 1700 ya. Kita lihat ini swing high sebelumnya ya. Tanggal di sini kita lihat di sini tanggal 13 Januari ya, dia di 1675. Kemudian untuk Adaro ini saya sudah bahas juga di analisa mingguan, dia berhasil
breakout ini ya, dari high sebelumnya ini ya, 1235 ya. Jadi yang sudah buy pasang stop loss-nya di atau trailing stop ya di 1185 ya. Low-nya 12 Maret ya. Ini kenaikannya sudah higher high dan mudah-mudahan masih berlanjut ya sampai sesi kedua dan beberapa hari kemudian. Bagi yang belum buy, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini 1255 ya. Kalau kita lihat sekarang 1235 posisi closing di sesi 1 15 Maret. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1255 boleh buy, atau kalau dia berhasil naik ke atas 1260 ya boleh buy dengan target terdekatnya di Fibonacci retracement level ini ya 23,6% ya, di sekitar area 1360. Kalau kita lihat di sini ada resisten high-nya di 1350. Jadi kemungkinan besar 1350 bisa buy ya, bisa tercapai maksud saya. Kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya hari ini ya 1260 ya. Itu untuk Adaro. Kemudian untuk NATO kita lihat kenaikannya cukup fantastis ya. Dia sudah lumayan tinggi kenaikannya, lebih dari 2 digit ya, 20%. Kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di, kalau kita lihat di sini di high kemarin ya. High kemarinnya itu di 620 ya. High minggu lalu tanggal 12 Maret ya. Di 620. Jadi pasang trailing stop-nya di 620. Dan stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 560 ya. Low-nya 12 Maret ya. Jual dulu itu bagi yang belum punya. Kalau bagi yang sudah punya, kalau mau buy setelah break sesi 1, kalau berhasil naik ke atas 665 ya, itu boleh buy ya. Untuk NATO ya. Jadi masih ada peluang. Kemudian target price yang terdekat di sini ya, di swing high-nya sebelumnya di 715 ya high-nya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 665 boleh saja buy dengan target terdekat di 715 ya. Itu untuk NATO. Kemudian untuk bull kita lihat dia sudah masih sideways sebenarnya sih, sudah akan breakout ya. Cuma di sini dia hari ini sesi 1 break ya 15 Maret dia lumayan bagus ya, high-nya 326. Kalau kita lihat di sini ini high-nya di 326 ya. Jadi dia sedang menguji resisten ini sih, area sideways-nya. Kalau yang sudah punya tentu saja pasang stop loss-nya di trailing stop-nya di low-nya kemarin ya 12 Maret di 308, dan kalau turun di bawahnya 302 jual semua. Itu untuk yang sudah punya. Kalau belum punya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 326 ya, setelah sesi 1 boleh buy dengan target terdekat. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari downtrend-nya ya, karena ini sebelumnya masih downtrend ya, dari downtrend-nya di sini kita lihat dia masih testing ya, terdekatnya targetnya 340 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 326 boleh aja buy dengan target terdekat di 340. Tapi kalau mau amannya boleh tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 340 ya untuk bull ya. Kalau mau lebih amannya, kalau sudah berhasil naik ke atas 340, dia akan menguji level retracement level 38,2% kurang lebih ya. Kalau kita lihat di supportnya di sini di level di sini kita lihat low-nya di sekitar 362-an ya. Jadi sekitar 362 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 362, itu boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di sekitar ini ya, resistance level Fibonacci resistance level 50% di sekitar 390-an. Kalau berhasil naik lagi, maka dia kemungkinan mencapai target 61,8% di 415 sampai 420. Itu untuk bull ya. Kemudian untuk ASA, kita lihat dia breakout ya di sini ya. Jadi kalau mau buy, kita ambil Fibonacci extension aja. Targetnya kira-kira di mana ya? Ya kita ambil yang paling terdekat di area konsolidasi, dan di retracement-nya dia sudah breakout di atas resisten 100% ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di low-nya kemarin. Kita lihat low-nya kemarin di 1.700 ya, minggu lalu maksud saya, hari 12 Maret ya. Sebentar saya ganti dulu warnanya supaya lebih jelas. Jadi di sini bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy. Kalau dia sudah berhasil breakout, karena hari ini masih sesi break 1, dia high-nya di 1960 ya. Jadi kalau mau buy boleh saja.
kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1960 ya, dengan target terdekatnya di sekitar 2080-an ya. Dan berikutnya di 2300 ya. Cuma jangan terlalu banyak-banyak karena ini kenaikannya mulai dari awal tahun sudah tinggi ya. Jadi jangan takut juga kalau mau buy atau average up ya. Tunggu kalau dia sekalian naik ke atasnya ini ya, high-nya dia di 1960. Cukup bagus sih. Kita lihat di sini yang grafik kuning ini pembelian asing dalam beberapa hari ini cukup bagus ya untuk ASA ya. Jadi berikutnya untuk SAME, Sarana Meditama Metropolitan, kenaikannya cukup kuat ya selama 6 hari terakhir. Bagi yang sudah punya, saya ambil dulu Fibonacci retracement levelnya. Saya pakai extension aja ya, karena untuk mengetahui sampai sejauh mana nanti dia akan breakout ya, kalau masih naik terus ya. Ini kurang lebih extension levelnya. Kita lihat di sini dia menguji level 470-an ya kurang lebih ya. Jadi bagi yang belum, bagi yang sudah punya, pasang di ini ya trailing stop-nya atau stop loss-nya di bawah 386 ya. Ini kita lihat di 61,8 di 380. Jadi 386 dan 380 ya itu untuk stop loss-nya. Kemudian yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout minim ya, naik atas 464 ya, hanya sesi 1 close ya. Atau sekalian kalau dia sudah breakout 100%-nya di atas 470 ya, boleh buy dengan target terdekatnya sekitar 530 dan 600 ya, kurang lebih ya. Untuk Fibonacci extension 127,2% dan 161,8%. Itu untuk SAME ya. Kemudian untuk DMMX, kita lihat di sini dia akan berusaha untuk breakout ke ini ya, ke atas 500 ya. Ini kita lihat di high-nya yang swing high yang sebelumnya 17 Februari di 496 ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang stop loss-nya di 416 ya. Dan di sini kita lihat ada swing low di sini 386 ya low-nya ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 416 dan 386, lebih baik jual dulu ya kalau yang tradingnya pakai jangka pendek ya, 1 sampai 3 hari ya. Nah, kemudian yang belum punya boleh buy kalau dia naik higher ya, high di atasnya 448. High-nya closing sesi 1 15 Maret 448. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 448 atau 450 lah ya, boleh beli ya. Target terdekatnya kurang lebih di area 500 ya, 496 sampai 500 lah. Nah, menariknya kalau dia berhasil naik ke atasnya 500, nah itu kemana arahnya? Nah, ini coba kita lihat pakai Fibonacci masih retracement ya. Kita lihat dulu sini. Kalau dia pakai extension, Fibonacci extension untuk kalau dia berhasil breakout, maka target price-nya di sekitar 570 ya sampai 680. Itu extension 107,2% sampai 191,8%. Itu untuk DMMX. Jadi pasang trailing stop dan stop loss selalu ya kalau mau trading, karena dia kalau kita lihat weekly-nya dia sebenarnya masih cenderung konsolidasi ya di area ini ya, 38,2% sampai yang di atasnya ini ya 496 di puncaknya swing high sebelumnya ya. Itu untuk DMMX ya. Kemudian untuk ESA naiknya tinggi ya. Cuma kita lihat di sini dia sudah dekat dengan resistennya ya, kurang lebih di 272 ya. Jadi akan menguji resisten 272 ya di sini. Kita lihat 272 kan dia resistennya. Kalau kita lihat di sini high-nya sampai 272 ya hari ini ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 272 ya, boleh saja buy. Kemudian kalau sudah punya, pasang trailing stop-nya di sini ya. Kalau kita lihat ini swing high sebelumnya di 250 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 250, lebih baik jual dulu. Kalau dia turun di bawahnya di sini ya, kita lihat sebelumnya ada swing high juga di 19 Februari ya. Itu di 236. Jadi kalau dia turun di bawah 250, jual dulu sebagian. Atau kalau dia sudah turun di bawahnya 236 ya, itu jual semuanya ya, karena dia akan menguji lagi level 200 ya, dan di bawahnya lagi 177 ya. Jadi cukup dalam, hati-hati aja. Kalau dia umpamanya breakout, kita coba tarik kira-kira target price-nya di mana gitu ya. Saya coba tarik
retracement levelnya untuk ESA ya. Jadi saya pilih yang area konsolidasi yang terdekat di sini aja lah, supaya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. 276 ya. Ini 272. Di sini kita lihat low-nya di 135. Jadi kalau dia breakout, kita lihat extension-nya ya. Kalau sesi kedua dan seterusnya breakout, kita lihat extension-nya di target berikutnya di 310 ya, kurang lebih ya, 309, 310 di Fibonacci extension level 127,2%. Kalau dia berhasil naik atas 310, ada kemungkinan dia mencapai extension level 161,8% ya, di sekitar 350 sampai 360 ya. Itu untuk ESA. Kemudian untuk ICBP masih downtrend ya, ini sudah saya bahas sebelumnya. Kalau mau spekulasi buy sih boleh saja, cuma dengan catatan untuk lebih amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ini ya, hanya di atas 8.900 ya. Karena kalau dia belum berhasil naik ke atasnya, dia masih kecenderungan untuk tes di sideways area yang di bawah ini ya, antara Fibonacci retracement level 23,6% sampai di swing low sebelumnya ya. Kita lihat di 0% sini ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh saja, kalau tunggu ya, kalau dia sudah berhasil, minim kalau sudah berhasil naik ke atas 8.700 ya. Kita coba level ya 8.700, kalau dia sudah berhasil di atasnya, target terdekat ya, dia akan berusaha untuk breakout di atas 8.900. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.900, ada kemungkinan dia akan mencapai target ini ya 9.200. Kalau dia naik lagi ke atas 9.200, jangan takut untuk nambah lagi atau buy up atau average up dengan target terdekat kurang lebih di 9.000. Kalau kita lihat di sini 9475 lah bisa lah ya. Kemudian kalau dia breakout lagi di target di retracement level 1,8% yaitu di 9.700-an. Itu untuk ICBP. Ya, sekian untuk 10 saham yang di closing sesi 1 15 Maret 2021 ya, dengan kenaikan di atas 2% dan diurutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya, 10 terbesar. Terima kasih.